Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Laji Hukum. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai laporan keuangan PT Angkasa Pura I. Pertama, neraca. Neraca sendiri terbagi atas dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar di sini terdapat 1,47 triliun di 2020, sedangkan 2019 mendapat 5,51 triliun. Total aset lancar di 2020 mencapai 3,88 triliun, mengalami penurunan dibandingkan dengan pendapatan di tahun 2019 yaitu 8,19 triliun. Selanjutnya, liabilitas dan ekuitas. Liabilitas sendiri terbagi atas dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek di tahun 2020 mencapai 4,76 triliun, sedangkan di 2019 mencapai 6,18 triliun. Total liabilitas jangka panjang 2020 yaitu 24,45 triliun, 2019 20,62 triliun. Total liabilitas 29,22 triliun, sedangkan 2019 26,80 triliun. Total ekuitas sendiri di 2020 mencapai 13,53 triliun, sedangkan di 2019 mencapai 15,98 triliun. Total liabilitas dan ekuitas mencapai 42,57 triliun di 2020, sedangkan di 2019 mencapai 42,76 triliun. Selanjutnya, pendapatan usaha. Pendapatan usaha di sini dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan aeronautika dan pendapatan non-aeronautika. Pendapatan aeronautika mencapai 1,81 triliun, sedangkan di 2019 mencapai 4,95 triliun. Dan non-aeronautika mencapai 1,8 triliun dan di 2019 mencapai 3,65 triliun. Total yang dihasilkan aeronautika dan non-aeronautika mencapai 3,61 triliun di 2020, sedangkan di 2019 mencapai 8,63 triliun. Laba rugi usaha di 2019 mencapai 2,72 triliun, sedangkan mengalami kerugian di 2020 dengan 1,72 triliun. Laba rugi sebelum pajak penghasilan badan yaitu di 2020 mengalami kerugian sebanyak 2,9 triliun dan menghasilkan di 2019 mencapai 1,94 triliun. Laba rugi tahun berjalan yaitu 2,32 triliun, sedangkan di 2019 mencapai 1,45 triliun. Selanjutnya, kondisi keuangan secara umum. Kondisi keuangan secara umum dalam laporan keuangan 2020, Angkasa Pura mengalami kerugian sebesar 1,16 triliun, di mana hal ini PT Angkasa Pura I mengalami kerugian dikarenakan dampak pandemi corona yang menyebabkan beroperasi bandara tidak seperti biasa. Pendapatan usaha baik aeronautika atau non-aeronautika mengalami penurunan. Penyebab penjualan dan laba bersih naik turun dikarenakan dalam sistem laba dan bersih sebuah perusahaan dapat berubah-ubah. Hal tersebut dikarenakan naik turunnya biaya operasional, biaya pengelolaan sumber daya manusia, dan pembelian aset atau kebutuhan perusahaan. Sehingga dalam hal ini faktor-faktor tersebut yang menyebabkan penjualan dan laba bersih naik turun. Proses usaha dan kinerja untuk mencapai kinerja yang terbaik. Proses usaha dan kebijakan strategis yang diambil perusahaan yaitu mengembangkan anak perusahaan. Dalam hal ini ada 5 anak perusahaan yang menjadi penambahan laba dari industri perusahaan. Hal tersebut bisa menjadi kebijakan strategi demi mengembangkan nilai laba sebuah perusahaan dengan mengelola baik serta dengan sistem manajemen yang baik sehingga dapat berinovasi dengan baik. Selanjutnya, lini bisnis yang memberikan pemasukan pada perusahaan. Untuk lini bisnis sendiri memasuki paling besar dalam perusahaan yaitu dalam pendapatan aeronautika yang meliputi pengelolaan di lingkungan airport, bandara udara mulai parkir pesawat hingga sistem pengelolaan ATC ke bandar udaraan. Kontribusi dari lini bisnis. Untuk tren bisnis dari setiap lini
yang ada, Angkasa Pura memiliki lini bisnis dalam presentasi persen, yaitu yang pertama PT Angkasa Pura I yaitu 75%, PT Angkasa Pura Hotel 5%, PT Angkasa Pura Retail 3%, PT Angkasa Pura Sport 6%, PT Angkasa Pura Logistik 7%, dan PT Angkasa Pura Properti 4%. Utang ekuitas naik atau turun. Dalam keperluan usaha tentunya berbagai faktor yang harus dihadapi seperti halnya aset yang akan ditambah, bahkan ada yang dikurangi secara dilelang. Untuk utang terkadang naik turun dikarenakan ada sistem utang perusahaan itu sendiri. Ekuitas adalah sebuah nilai jual perusahaan. Nilai jual perusahaan sendiri merupakan sebuah hitungan yang juga mengalami kenaikan dan penurunan ekuitas. Dalam hal ini, aset, utang, serta pengelolaan perusahaan juga mempengaruhi ekuitas yang ada.